Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rizkawati dari Prodi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Etika Bisnis dalam Pemasaran. Etika bisnis dalam kegiatan pemasaran. Pemasaran dalam bisnis adalah aktivitas yang tidak bisa dipisahkan. Ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program untuk menciptakan transaksi dengan pasar target, memenuhi kebutuhan mereka, dan memastikan saling menguntungkan. Orientasi pemasaran adalah pasar itu sendiri, karena pasar adalah mitra utama dan sumber pendapatan bagi perusahaan. Tujuan utama pemasaran adalah menciptakan kepuasan pasar yang menciptakan hubungan saling menguntungkan dan loyalitas jangka panjang. Aktivitas pemasaran harus didasari pada etika dalam bauran pemasarannya. Sehubungan dengan ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, etika pemasaran dalam konteks produk. Produk yang halal dan thoyyib, produk yang berguna dan dibutuhkan, produk yang berpotensi ekonomi atau benefit, produk dengan nilai tambah tinggi dalam jumlah yang berskala ekonomi dan sosial, produk yang dapat memuaskan masyarakat. Yang kedua, etika pemasaran dalam konteks harga. Beban biaya produksi yang wajar sebagai alat kompetisi yang sehat diukur dengan kemampuan daya beli masyarakat, margin perusahaan yang layak sebagai alat daya tarik bagi konsumen. Yang ketiga yaitu etika pemasaran dalam konteks distribusi, kecepatan dan ketepatan waktu, keamanan dan keutuhan barang, sarana kompetisi, memberikan pelayanan kepada masyarakat, konsumen mendapat pelayanan cepat dan tepat. Dan yang keempat yaitu etika pemasaran dalam konteks promosi, informasi kegunaan dan kualifikasi barang, sarana daya tarik barang terhadap konsumen, informasi fakta yang ditopang kejujuran. Adapun tanggung jawab bisnis pada keamanan produk ada dua standar, yaitu yang pertama standar kontraktual. Pendekatan Chafet Emptor dalam pemasaran mengasumsikan pertukaran kontraktual antara pembeli dan penjual, di mana pembeli memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan dan keamanannya sendiri. Penjual di sisi lain hanya bertanggung jawab untuk menyediakan produk sesuai dengan harga yang disepakati, kecuali jika menjamin keamanannya secara eksplisit. Model ini menetapkan beban pembuktian atas keamanan produk pada penjual dengan asumsi bahwa konsumen secara wajar percaya bahwa produk yang mereka beli adalah untuk digunakan secara normal. Yang kedua, standar tort. Jaminan tersirat dalam hukum kontrak membantu mengatasi tanggung jawab produk tanpa perlu kontrak yang kompleks bagi konsumen. Namun, masalah timbul saat konsumen terpisah jauh dari produsen melalui pemasok dan pengecer, sehingga sulit menetapkan tanggung jawab. Konsep kelalaian dalam hubungan hukum tort memberikan alternatif lain bagi konsumen untuk menuntut produsen atas produknya. Kelalaian melibatkan kegagalan berhati-hati yang etis dan tanggung jawab perusahaan dalam desain, produksi, dan penjualan produk dapat dipahami melalui konsep ini. Cara-cara melakukan promosi dan pemasaran dengan etika bisnis. Dalam menciptakan etika bisnis dianjurkan untuk memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian diri. Artinya, pelaku-pelaku bisnis mampu mengendalikan diri mereka masing-masing untuk tidak memperoleh apapun dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Yang kedua, pengembangan tanggung jawab sosial atau social responsibility. Pelaku bisnis di sini
dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk uang dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi. Yang ketiga, mempertahankan jati diri. Mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi adalah salah satu usaha menciptakan etika bisnis. Yang keempat, menciptakan pesaing yang sehat. Pesaing dalam dunia bisnis perlu untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas, tetapi persaingan juga tersebut tidak memastikan yang lemah, dan sebaliknya harus terdapat jalinan yang erat antara pelaku bisnis besar dan golongan menengah ke bawah, sehingga dengan perkembangannya perusahaan besar mampu memberikan spirit efek terhadap perkembangan sekitarnya. Untuk itu, dalam menciptakan persaingan perlu ada kekuatan-kekuatan yang seimbang dalam dunia bisnis tersebut. Yang kelima, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Dunia bisnis seharusnya tidak memikirkan keuntungan hanya pada saat sekarang, tetapi perlu memikirkan bagaimana dengan keadaan di masa yang akan datang. Dan yang keenam, menghindari sifat 5K. Jika pelaku bisnis sudah mampu menghindari sikap seperti ini, kita yakin tidak akan terjadi lagi apa yang dinamakan dengan korupsi, manipulasi, dan segala bentuk permainan curang dalam dunia bisnis ataupun berbagai kasus yang mencemarkan nama bangsa dan negara. Yang ketujuh, mampu menyatakan yang benar itu benar. Artinya, kalau pelaku bisnis itu memang tidak wajar untuk menerima kredit sebagai contoh karena persyaratan tidak bisa dipenuhi, jangan menggunakan kata balance dan dari koneksi serta melakukan kong kali kong dengan data yang salah. Juga jangan memaksa diri untuk mengadakan kolusi serta memberikan komisi kepada pihak yang terkait. Yang kedelapan yaitu menumbuhkan sikap saling percaya antar golongan. Pengusaha untuk menciptakan kondisi bisnis yang kondusif harus ada sikap saling percaya atau trust antara golongan pengusaha kuat dengan golongan pengusaha lemah, sehingga pengusaha lemah mampu berkembang bersama dengan pengusaha lainnya yang sudah besar dan mapan. Yang kesembilan, konsekuen dan konsisten dengan aturan main bersama. Semua konsep etika bisnis yang telah ditentukan tidak akan dapat terlaksana apabila setiap orang tidak mau konsekuen dan konsisten dengan etika tersebut. Mengapa? Seandainya semua etika bisnis telah disepakati, sementara ada oknum baik pengusaha sendiri maupun pihak yang lain mencoba untuk melakukan kecurangan demi kepentingan pribadi, jelas semua konsep etika bisnis itu akan gugur satu demi satu. Yang ke-10, memelihara kesepakatan atau menumbuh kembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati adalah salah satu usaha menciptakan etika bisnis. Dan yang ke-11, menuangkan ke dalam hukum positif. Perlunya sebagian etika bisnis dituangkan dalam suatu hukum positif yang menjadi peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dari etika bisnis tersebut, seperti proteksi terhadap pengusaha lemah. Terdapat 3 tanggung jawab moral perusahaan dalam memasarkan produknya, yaitu yang pertama kualitas produk. Tentu saja perusahaan wajib menyediakan ataupun melalui iklan yang ditawarkannya. Yang kedua, harga. Perusahaan menetapkan harga dengan
selayaknya sesuai dengan kualitas. Ya, dan yang ketiga, pemberian label serta pengemasan. Hal ini dilakukan selayaknya oleh perusahaan agar konsumen mengetahui informasi yang lengkap mengenai produk yang bersangkutan, agar konsumen tidak dirugikan karena kandungan yang terdapat dalam produk tersebut. Yang keempat, etika bersaing dalam pelayanan. Memberikan pelayanan yang memuaskan kepada konsumen adalah kunci untuk memenangkan persaingan. Meskipun hal ini memerlukan dana tambahan, jika efisien dalam meningkatkan penghasilan, maka itu adalah investasi yang berharga. Perusahaan harus mempertimbangkan manfaat jangka panjang dari pelayanan yang memuaskan dalam strategi bersaing mereka. Yang kelima yaitu pencegahan perilaku. Perilaku yang tidak etis melalui multimedia. Etika dalam berbisnis, terutama dalam industri multimedia, sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Stakeholder termasuk production house, stasiun TV, radio, penerbit buku, media massa, internet provider, event organizer, dan advertising agency perlu merumuskan kode etik bersama. Pemerintah juga dapat membantu membentuk kultur etika melalui kurikulum pendidikan, perayaan liburan nasional, dan pengawasan terhadap media massa dan organisasi sosial. Media massa memiliki peran kunci dalam membentuk opini masyarakat dan sebaiknya menjadi sumber informasi, hiburan, dan edukasi. Jurnalis harus mengikuti kode etik jurnalistik, norma hukum, dan menunjukkan profesionalisme dalam menjalankan tugas mereka. Sekian materi yang dapat saya paparkan mengenai etika bisnis dalam pemasaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.